Oke, saya keluar dari sini. Ya, selamat malam semuanya. Maaf terlambat ya mulainya tadi toko ya. Tapi sebelum itu saya mau Apa? Pure apa? teman-teman itu dari mana saja yang Baik. join di grup join di Zoom ini dari mana saja. Ketik aja saya dari ini gitu. Saya dari Jakarta atau di mana gitu. Oke, nggak apa-apa ya kalau nggak on cam. Yang penting nanti dengarkan penjelasan dari para pemateri. Karena nanti di ujung acara saya akan mengumumkan sedikit terkait Dopres yang saya maksud ya. Palembang ya, kan Palembang nih. Oke ya, sebelum itu mungkin banyak ya yang udah mengenal saya karena saya selalu nimbrung di grup ya. Tapi mungkin yang baru-baru join di grup belum mengenal saya dan lebih saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Safina Turahmah, biasa dipanggil Safina. Saya salah satu mahasiswi Universitas Mataram dan saya juga salah satu penerima beasiswa KIPK itu sendiri di tahun 2021 dan saya dari program studi pendidikan matematika. Saya juga salah satu founder atau pendiri dari komunitas ini, sehingga komunitas yang mengadakan uh, sharing session yang pada kali ini. Di mana sharing session ini pertama kali untuk angkatan 2025 dan kedua kali buat komunitas kami. Nah, untuk pemateri pada malam hari ini juga adalah semuanya dari founder kami gitu. Jadi, materi pada malam hari ini spesial dari kami para founder untuk adik-adik yang kelas 12 ataupun yang gapir ya. Jadi kita mohon kesediaannya untuk teman-teman untuk menyimak materi yang disampaikan oleh para founder kita. Nah, di sini juga ada beberapa sesi yang akan kita lakukan. Pertama sesi penyampaian materi ya, penyampaian materi, terus nanti ada sesi tanya jawab, terus nanti ada sesi penutup, di mana nanti di sesi penutup ini itu kami akan mengumumkan 3 orang penanya yang akan mendapatkan dopres dari kami, di mana 3 orang penanya ini kami ambil dari penanya-penanya yang apa ya, ya pertanyaannya itu berkualitas gitu, yang benar-benar bagus gitu kan. Jadi yang akan kami seleksi gitu dan untuk oleh nanti pemenangnya itu akan kami konfirmasi kembali. Nah, oleh sebab itu untuk teman-teman yang menyimak dari awal sampai akhir nanti uh, apa ya, menyimak dari awal sampai akhir, silahkan disiapkan pertanyaannya, karena kami juga menyiapkan 4 pemateri, di mana pemateri ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi gitu, atau yang luar biasa. Mungkin kita akan menyapa dulu pemateri pertama kami, pemateri pertama kita, yaitu dari Universitas Trisakti, yaitu Kak Ulil. Halo Kak Ulil, gimana? Apakah sudah Halo malam bergabung semua. di Zoom? Semangat selalu. Oh, sudah bergabung ya. Oke. Kaulil ini sendiri adalah salah satu mahasiswa angkatan 2023 di Universitas Trisakti, di mana Kaulil itu masih semester berapa ya? Dari angkatan 23 ya? Iya, baru semester Yang 3 Kak. oke, semester 4 ya? Iya, masuk semester 4. Dan Kaulil sendiri ini juga adalah penerima beasiswa KIPK itu sendiri dari teknik sipil ya. Iya, betul banget dari Teknik Sipil Trisakti 2023. Oke, sorry ya tadi Kalib sendiri.
Tadi sampai Kak Ulil ya, Kak Ulil dari teknik sipil ya tadi. Iya Kak, Oke, aku dari selanjutnya sipil. ya, sekarang nggak jelas. Terus selanjutnya ada pemateri kita yang kedua, kita sapa ya Kak Maulana. Kak Maulana yang juga seprodi sama saya di Universitas Negeri Semarang. Kalau Kak Maulana. Halo Kak Halo, Maulana. halo. Halo, selamat malam. Oke. Kak Maulana juga angkatan 2023 dan Ya benar. terempat ya di Mister Universitas ya. Negeri dan penerima KIPK kuliah juga gitu. Nah, pemateri kita yang ketiga udah join belum ya? Kak Softal. Oh ya, nih ada ya, udah join. Halo. Oh, mungkin karena kondisi yang lagi hujan di tempat pemateri kita yang ketiga ya. Saya perkenalkan aja sedikit ya. Untuk yang materi ketiga ini adalah salah satu penerima beasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang ya, di UIN gitu. Nah, pemateri kita yang ketiga juga nggak kalah kerennya juga, pernah jadi duta dan sebagai mahasiswa berprestasi juga, pemuda berprestasi juga. Nah, juga ada juga dari SDAI Batu Raja ya, itu pemateri keempat yang mungkin sudah bergabung ya. Halo Bentar. Kak, halo. Sudah bergabung juga nih dari SDAI Batu Raja ya. Mereka juga penerima KIPK kuliah yang di bawah naungan Kemendikbud. Yang dua pemateri awal tadi adalah penerima KIPK di bawah naungan Kemendikbud ya. Yang ini yang terakhir ini Kemenak. Halo Kak Midun. Kalau yang ini tuh angkatan 2022 Halo Kak, halo. ya. Sekarang semester 6. mau semester 6. Itu sih perkenalan singkat dari para pemateri kami kita pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya ke pemateri pertama kepada Pak Ulil, dipersilakan. Jangan lupa dicatat catat ya materinya supaya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas sehingga mendapatkan dopresunya. Silakan Kak Ulil. Oke, mungkin sebelum itu suaranya apakah terdengar dengan jelas? Aman. Suaranya kedengaran. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8 dan suaranya sudah jelas, mungkin akan saya mulai. Sebelum itu, kenalan dulu kali ya. Jadi, aku Ulil Hapsor dari Universitas Trisakti Angkatan 2023, juga penerima sebagai beasiswa KIPK juga, dan satu-satunya orang yang diterima di jurusanku. Karena kuota di universitas swasta sendiri itu lebih sedikit dibandingkan universitas negeri. Oke, jadi eh, pada malam ini kita akan membahas terkait seputar isu KIP kuliah yang terdiri dari beberapa bab. Boleh next? Nah, jadi dalam paparan materi kali ini, sebentar. Oke, karena udah sesuai, jadi pada kesempatan kali ini, apakah dia udah siap? Apakah ready? Apa masih trouble? Aman Kak, aman. Oke, aman ya. Mungkin akan aku lanjut ya. Jadi
Beberapa topik pembahasan pada kesempatan kali ini terdapat dari 6 bahasan, yaitu pertama itu terkait seputar isu of review, kemudian adalah prioritas, ketiga terkait kuota, kuota KIP kuliah, keempat terkait DTKS, kelima strategi, dan terakhir klasterisasi, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua dari KIP Kemendikbud, yaitu Kak Maulana Hanif dari Universitas Negeri Semarang. Oke, panitia boleh mungkin next. Nah, pertanyaan yang paling mendasar, apa sih KIP kuliah itu? Apakah semua orang bisa mendaftar? Dan kapan kita mulai mendaftarnya? Nah, KIP kuliah itu sendiri merupakan beasiswa yang terkhusus buat orang-orang kalangan tidak mampu. Tapi nggak menutup juga kalau misalkan kalian golongan menengah, tapi punya prestasi yang lebih, dan kuota KIP di suatu universitas tersebut tinggi, nggak menutup kesempatan kalau kalian boleh daftar. Nah, siapa aja sih yang boleh daftar? Beberapa orang yang boleh daftar adalah lulusan SMA sederajat. SMA sederajat itu adalah SMA, SMK, maupun paket C sekalipun yang lulus di tahun 2025 atau 2 tahun sebelumnya. Berarti kalau kalian misalkan di tahun ini kalian nggak kuliah, gap, saya mau lanjut tahun depan aja lah buat nyoba lagi, itu masih bisa, masih ada 3 kali kesempatan. Tinggal di tahun kedua dan tahun ketiga kalian melakukan aktivasi akun jikalau kalian tidak beruntung di tahun pertama. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah KIP kuliah itu 100% gratis? Nah, kalau dalam kasusnya seperti ini, beberapa universitas ada yang menggratiskan semuanya dan ada beberapa yang masih perlu menambahkan. Misalnya apa? Misalkan tuh kalau di univ aku nih, aku diterima di Teknik Sipil Trisakti yang akreditasinya A. Jadi dari pusat tuh memperoleh subsidi sebesar 8 juta. Padahal SPP SPP atau BPP udah sampai 20 juta, ya kurang lebih segitu. Nah, dari pihak univ itu menggratiskan sebesar 12 jutanya. Tapi beberapa temanku yang di kampus lain ketika dia misalkan dia berkuliah di prodi kesehatan akreditasinya itu masih B. Nah, dia kan misalkan kuliah di Jakarta nih, terkait biaya itu nanti juga akan aku sampaikan kan. Nah, dia tuh misalkan yang disubsidi kampus itu sebesar 4 juta, tapi biaya SUKT-nya sekitar 5 juta. Maka dia harus menambahkan dengan uang pribadi 1 juta itu lebih. Jadi terkait besarnya biaya yang disubsidi oleh pemerintah tuh tergantung klasterisasi, tergantung akreditasi kampus. Jadi kalian tuh sebelum memilih kampus tersebut, kalian harus mereview atau meresearch kampus mana aja sih yang minimal akreditasinya A. Karena semakin bagus kampus dan akreditasinya, maka semakin tinggi pula peluang lolosnya dan lain sebagainya. Oke, mungkin bisa next. Nah, dalam KIP kuliah itu sendiri terdapat 5 prioritas. Artinya apa? Ketika ada 10 orang yang sama mendaftar beasiswa KIP kuliah, maka tujuan atau prioritas yang akan diterima terlebih dahulu adalah yang pertama adalah penerima PIP SMA atau SMK. Karena secara tidak langsung mereka memang sudah pantas dan layak. Tinggal apakah mereka bisa masuk di tes seleksi masuknya, misalkan mereka jalur SNBP atau SNBT. Kemungkinan besar ketika kalian nih udah memperoleh KIP SMA, kemudian kalian lolos SNBP, itu peluangnya tuh sangat besar sekali sih kalau di jalur SNBP ataupun SNBT karena kuotanya emang setinggi. Tapi ketika di jalur mandiri itu kuota di universitas tersebut semakin rendah. Yang kedua adalah terdata di DTK terdata di P3KE dari 1 sampai 3. Nah, ini tuh kalau P3KE itu kayak tingkat ekonomi keluarga kalian masing-masing. Nah, misalkan kalian terdata di desil 1, 2, atau 3. Kalau dulu aku sih terdata di desil 2 ya. Ada juga yang 1, ada juga yang 4. Jadi kalau misalkan kalian dapat terdata di 4 pun nggak apa-apa, nggak langsung, oh karena saya tidak di desil 1 sampai 3, saya nggak bakal lolos, nggak juga gitu kan. Jadi masih ada peluang. Jadi nantilah akan ada strategi-strategi dalam menentukan pilihan. Yang keempat adalah mahasiswa dari panti sosial. Akhir, misalkan dari keempat prioritas ini kalian tuh nggak termasuk semua, kalian nggak menerima PIP, kalian nggak ada di TKS,
P3KE kalian bukan pandai sosial, kalian juga masih punya chance atau peluang untuk masuk dengan beasiswa KIP. Salah satunya ada kok. Bahkan dia juga salah satu orang yang sedikit mampu, tapi dia berhasil karena mungkin kuotanya juga lumayan tinggi kan. Nah, yang terakhir adalah pendapatan gabungan orang tua kalian tuh 4 juta. Jadi ketika itu kan maksimal kan, misalkan pendapatan ayah kalian 2 juta, pendapatan ibu kalian 2 juta juga, jadi kan 4 juta. Tapi anaknya itu 5, jadi ketika dibagi itu nggak cukup lah, nggak bisa ngecover. Akhirnya kalian juga eligible untuk memperoleh dapat beasiswa KIPK tersebut. Jadi nanti terkait terdata di PKS, kalian bisalah atur nanti atau dijelaskan oleh pemateri lainnya kan. Oke, mungkin boleh next. Nah, ini terkait kota-kota KIP. Sebelumnya aku juga nggak begitu mengikuti terkait isu ini. Yang terakhir ketika isunya sih terdapat kenaikan atau lonjakan. Jadi dari tahun 2020 sekitar 500.000 mahasiswa dan tahun 2024 sampai dengan 960 mahasiswa. Jadi begitu banyaknya kuota KIPN. Jadi kalian tuh benar-benar diuntungkan dengan semakin majunya eh, pemerintah aware dengan pendidikan, karena kan ini salah satu upaya untuk meningkatkan SDM kita kan. Nah, kalau di tahun sebelumnya, tahun 2023 ada skema satu, ya sekarang tuh nggak ada skema-skema lagi. Jadi kalian tuh ketika lolos ya kalian udah pasti dapat biaya hidup dan kalian pasti udah dapat gratis. Nah, tahun 2012 sendiri sudah tercatat sampai dengan 900.000 mahasiswa lebih yang menerima beasiswa KIPK. Nah, ini tuh itu buat PTN di PTS atau PTN tuh biasanya kuotanya tuh ada di website masing-masing atau kadang-kadang tidak dipublish, tapi kebanyakan kuotanya tuh tinggi banget, misalkan bisa sampai 1.000 lebih lah. Kalau kalian kadang baca tuh ada yang sampai 1.400, ada yang sampai 1.000, ada yang 900. Nah, kalau PTN yang kuotanya setinggi itu, makanya kalau kalian bisa di SNBP itu pasti chance-nya tinggi banget karena ya kuotanya masih banyak banget. Nah, kalau kuota kayak PTS itu strict banget, persaingannya juga lebih ketat. Nih, ini kan dapat dilihat nih kayak rekap KIP kuliah untuk wilayah Jateng nih, ada Unisula, ada mana nih USKW nih. Ini tuh cuma kuotanya sekitar berapa nih? 140 doang, dan itu juga kebagi lah, misalkan akreditasi A sebesar 70, akreditasi B sebesar 49. Jadi itu dia tuh juga kadang terlihat nggak selalu dipublish. Jadi tuh kalian tuh harus pintar-pintar cari informasi terkait kuota KPK yang mau tuju. Misalkan nih SB di Undip, kalau nggak terima saya juga daftar SNBT. Jadi tuh ada plan A, plan B, plan C, dan plan-plan seterusnya. Jadi kalian tuh nggak hanya bergantung pada satu faktor. Ketika kalian gagal, kalian masih punya nyawa-nyawa lainnya. Jadi untuk rekap kau tahu KIP kuliah untuk PTS, kalian tuh bisa dicek di LL Dikti masing-masing nih. Misalkan nih, ini kan Jateng kan LLDT berapa nih? 6 kan. Misalkan kalian cari kampusnya di daerah Jakarta, kalian juga bisa cari di LLDT berapa. Nanti di situ ada kata masing-masing per prodinya. Misalkan prodi kedokteran menerima apa enggak gitu kan. Kebanyakan kalau swasta enggak menerima kedokteran sih, gitu ya. Oke, mungkin boleh next. Hmm. Ini adalah tampilan dari DTKS dan non DTKS. BTW ini kalau yang tampilan DTKS tampilan dari akun saya pribadi, jadi sudah ada kolom penetapan. Perbedaannya apa sih sebenarnya antara ketika kalian tuh terdata di DTKS dengan tidak? Sebenarnya perbedaannya cuma ada beberapa menu tambahan. Misalkan kalau kalian terdata, kalian cukup mengisi 4 menu: biodata, keluarga, prestasi, dan rencana. Kalau misalkan kalian tidak terdata di DTKS, maka ada opsi tambahan seperti rumah, aset, dan ekonomi. Kalau kalian nggak ada, maka kalian nggak perlu mengisi kolom tersebut. Nah, saran saya di kolom prestasi kan bisa ngupload sampai tiga prestasi kan. Nah, kalian dari sekarang cari prestasi terbaik kalian. Supaya apa? Supaya penyeleksi itu, jadi itu beberapa kampus ada yang menyeleksinya tuh dari akun kuliah kalian, dan beberapa kampus ada yang menyeleksinya dari seleksi seleksi masuknya. Jadi tuh masing-masing kampus tuh mempunyai kebijakan masing-masing. Jadi sebisa mungkin akun KIP kuliah kalian tuh benar-benar
wow banget lah ketika dilihat misalkan kalian punya juara nasional atau juara provinsi atau juara-juara lainnya. Jadi itu di kolom prestasi benar-benar menentukan sih menurutku sih. Nah, habis itu kalau kolom lainnya mungkin akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kalau misalkan di non DTKS ada aset, ada rumah, itu cukup rumit ya. Dan saya juga belum pernah ngisi untuk yang non DTKS itu sendiri. Tapi kurang lebihnya masih bisa diisi kok. Tinggal ketika pendaftaran dibuka, kalian harus lengkapi berkas-berkasnya dan cari untuk secepat mungkin supaya tidak tertutup gitu kan. Oke, mungkin boleh next. Nah, gimana sih strategi yang bisa kalian siapkan? Menurutku sih kalau misalkan kalian mau masuknya PTN, ya semuanya pasti mau masuk PTN kan, tapi kalian nggak bisa naik, kalian juga harus mempersiapkan diri ketika tenaga terburuknya kalian nggak bisa masuk. Nah, kalau kalian masuk PTN ya udah dari sekarang kan belajar SNBT, karena ketika SNBT kalian diterima, otomatis kayak peluangnya itu besar lah buat diterima KIP kuliah kalian. Tapi dari sekarang juga kalian kalian juga harus menyiapkan strategi untuk memperbanyak prestasi lah supaya bisa diupload di akun KIP kalian. Kalian juga harus riset lah perguruan tinggi mana yang kuota KIP kuliahnya banyak, karena beberapa perguruan tinggi juga ada yang tidak membuka KIP kuliah sama sekali, seperti di BINUS. BINUS itu tidak open KIP, kayak di Untar paling prodinya yang buka teknik elektro doang. Jadi tuh kalian tuh benar-benar harus banyak lah, tulislah kayak A maka kalian harus prepare B, ketika deadlock B prepare C. Nah, beberapa kampus juga mengadakan seleksi tes masuk yang khusus bagi jalur KIPK sendiri. Misalkan di UII dia tuh ada seleksinya bahasa Inggris, kemudian kalian harus mengisi kayak matematika, kayak SNBT, tapi itu emang pure khusus jalur KIP kuliah sendiri. Di Univ Pancasila pun adalah dia juga harus mengisi berbagai kayak TPA dan TPS. Jadi masing-masing kampus punya regulasi masing-masing dan kalian harus persiapkan. Kalau kalian gak mau ribet, loloslah PTN, karena kalau lolos PTN ya auto sih harusnya ya gitu sih dari sekarang. Jadi kalian tuh harus minimal buat 10 lah, 10 misalkan PTN mana, PTS mana. Habis itu oke, mungkin berlanjut. Nah, ini mungkin sangat urgent sih ketika kalian sebagai calon penerima KIP kuliah. Jadi itu terdapat 5 klasterisasi biaya hidup. Artinya apa? Jadi ini tuh nanti biaya hidup yang kalian terima tuh menyesuaikan dengan lokasi dan wilayah kalian. Misalkan kalian kalian kan orang Pekalongan contohnya, atau orang Seragi, tadi kan ada yang dari SMA 1 Seragi kan, atau dari mana gitu kan. Kalian orang Pekalongan, kemudian kalian kuliah di Undip. Nah, Undip itu termasuk klaster berapa? Oh, dia Semarang, kota Semarang. Kota Semarang tuh termasuk klaster keempat yang memperoleh biaya hidup sebesar 950.000 per bulan. Nah, jadi itu tiap-tiap wilayah, tiap-tiap kabupaten ada klasterisasinya masing-masing. Misalkan di Jakarta itu eh, untuk biaya hidup yang diperoleh sebesar 1,4 juta per bulan. Tapi ini tuh pencairannya selama 6 bulan sekali. Jadi dalam durasi setahun kalian tuh akan memperoleh pencairan 2 kali, ganjil dan genap. Ketika semester ganjil, contohnya kalian tuh masuk di semester 1. Nah, kalian tuh akan memperoleh biaya hidup KIP kuliah pertama di bulan November atau Desember, paling akhir ya Januari Februari lah. Itu sebesar misalkan kalau di kampus Trisakti nih, dia tuh dapatnya 1,4 per bulan kan, dikali 6 dapatnya 8,4 juta. Jadi selama 1 semester kalian akan dapat uang saku sebesar 8,4 juta. Tapi kalau misalkan di Semarang, contohlah nanti pemateri kedua dia dapatnya 5,5 juta. Kalau misalkan di Jogja dapatnya berapa? Dapatnya 6,6. Kalau di Surabaya misalkan ITS atau Unair dapatnya sekitar 7,5 juta. Jadi tiap kampus itu punya klasterisasinya masing-masing tergantung dari lokasi kampus tersebut. Nah, kapannya itu kapannya kan tadi kan kalau di genap biasanya di bulan April atau Maret gitu kan. Paling lama ya Mei Juni lah. Kalau di kalau misalkan kalau mahasiswa baru gimana nih? Prepare-nya dari sekarang. Kalau dari sekarang karena kalian kan masuk sekitar bulan September kan, jadi, atau Agustus lah. Jadi kalian tuh harus punya modal sendiri untuk bertahan hidup selama 3 bulan. At least sampai nunggu bulan November atau Desember kalian harus ada pegangan buat
biaya kos dan lain sebagainya karena kan cairnya tuh nggak langsung ketika kalian masuk kuliah atau masuk ospek tersebut. Oke, mungkin boleh next. Nah, ini mungkin yang banyak jadi pertanyaan banyak orang ya. Tapi ini aku akan bahas sedikit aja karena nanti jelasnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Jadi, ketika kalian kan ini kan jadwal terdekat adalah pendaftaran KIPK SNBPK. Nah, kalian tuh KIP SNBP dulu atau KIPK dulu sih? Jadi alurnya tuh kalian melengkapi pendaftaran di KIPK akun KIPK sendiri, akun KIPK itu sendiri kan. Habis itu kalian juga daftar juga di website SNBP, tapi dua-duanya tuh jangan difinalisasi. Ketika kalian udah selesai daftar di SNBP, misalkan nih kalian udah daftar nih tinggal finalisasi doang. Kalian tuh jangan finalisasi dulu sebelum tersinkronisasi. Bagaimana cara sinkronisasinya? Yaitu kalian kan lengkapi dulu semua. Yang tadi kan ada 4 kolom kan kayak biodata, kemudian ekonomi, rencana, prestasi, dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian udah selesai semua, nanti ada kolom seleksi. Nah, kalian tuh pilih SNBP nanti kan, habis itu udah SNBP, terus kemudian udah pokoknya nanti ya harus update terus sih terkait sinkron ini karena agak ribet ya. Nanti mungkin jelasnya akan dijelaskan oleh materi kedua ini akan bahasnya aja. Kalau yang kedua terkait bayar, kalau kalian terdata di BPS, kalian nggak bayar pendaftaran untuk UTK dan terakhir wawancara juga nanti akan dibahas materi-materi berikutnya. Mungkin eh, sekian dari aku sih gitu aja. Kalau ada pertanyaan nanti di akhir bisa kok. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Mungkin moderator boleh next ke pemateri berikutnya. Semoga membantu. Oke, makasih ya untuk pemateri pertama. Pemaparannya sangat luar biasa. Sudah pertanyaan-pertanyaan sebelumnya juga udah terjawab di sharing season pemateri pertama. Mungkin selanjutnya kita persilahkan pemateri kedua untuk menyampaikan eh, pemaparan materi selanjutnya. Dipersilahkan Kak Maulana. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon untuk operator. Nih, tadi ini materi kedua nanti akan membahas tentang itu langkah-langkah bagaimana cara pendaftaran di KIP kuliah. Nah, sebelumnya ini nanti saya memiliki tagline yaitu kuliah itu bisa gratis. Jadi mindset kalian tuh misalnya nih kalian ada yang sudah tidak diizinkan orang tua, setelah itu orang tua tidak memiliki biaya untuk kuliah. Nah, itu bisa kalian bisa memberikan suatu apa petunjuk kepada orang tuamu misalnya kalian mau ingin banget kuliah. Nah, tapi keterbatasan uang. Nah, nanti inilah jawabannya. Jadi di program KIP kuliah itu membantu eh, para calon-calon mahasiswa yang kesulitan dalam pembiayaan dalam kuliah gitu ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan beberapa dari Kak Ulil. Ini saya akan melanjutkan tentang beberapa langkah-langkah yang akan kalian hadapi. Jadi KIP kuliah nanti scroll ke bawah. Scroll ke bawah dulu ini sudah tadi. Ini tadi sudah dikasih Kak di TKS mau tidak kasih tidak. Nah, ini ya. Jadi nanti tahapan pendaftaran kalian pertama kalian ke laman kipkuliah.kemendikbud.go.id. Nah, ini nanti linknya nih link umum. Link umum ini secara setiap tahun pasti tidak akan berubah kecuali nanti ada kebijakan baru gitu. Itu dulu Mas Ustanto operatornya untuk di situ dulu nggak apa-apa. Nanti untuk praktiknya habis ini gitu. Di tadi coba nanti PPT-nya kok apa layarnya enggak itu. Nah, ini ya. Jadi pertama nanti akan ada tampilan awal di website KIP kuliah nanti akan tampilan awal nah seperti ini. Jadi nanti ada dua menu yaitu daftar atau masuk atau panduan. Nah, di bawah nanti akan ada universitas yang menerima KIPK di scroll ke bawah nanti. Nah, nanti aja nanti habis ini. Nah, nanti kita klik daftar atau masuk.
kita klik daftar masuk. Nah, jika kalian belum memiliki akun, nah nanti akan memiliki ini. Jadi nanti menunya nanti ada dua, menu ini sama menu login. Menu ini digunakan kalau misalnya kalian belum memiliki akun KIP kuliah. Nah, nanti memasukkannya itu pakai NIK kalian. NIK yang di KK ataupun KTP ataupun kartu-kartu yang sifatnya kependudukan. Nah, itu setelah itu ada NISN. NISN ini berasal dari nanti kalian misalnya tidak tahu NISN kalian tanya ke pihak sekolah. Jadi pihak sekolah itu akan menyimpan seluruh NISN. NISN ini sifatnya tetap, misalnya kalian itu dari sejak kalian sekolah pertama itu kalian sudah mempunyai NISN. Jadi NISN itu tidak dari SMK. Itu biasanya dibuatkan dari SD, bahkan nanti di sekolah yang lebih di bawahnya. Jadi NISN itu sifatnya tetap ataupun berkelanjutan, tidak akan berubah gitu. Nanti ada juga NPSN. Nah, NPSN ini nanti kalian ketik aja, misalnya kalian di sekolah di saya dulu sekolah di Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah juga, nanti tulis SMK Negeri 1 Purwodadi gitu. Nanti ada NPSN-nya, nomor NPSN. Kalau enggak nanti tanya di pihak sekolah juga. Jadi ini merupakan kolaborasi dari sekolah, setelah itu juga peserta didik dan lain-lain, itu kolaborasi. Jadi data-data kalian nanti akan ada juga di sekolah gitu. Nah, yang terakhir adalah email. Email ini email yang aktif ya, jangan yang tidak aktif. Karena nggak aktif dicantumkan situ. Jadi jangan emailnya yang aktif. Yang kalian tahu passwordnya, jangan sampai kalian nggak tahu passwordnya. Dipesankan aja nggak usah ditampilkan itu. Nah gitu. Itu langkah kedua. Nanti masuknya ke sini. Lanjut ke bawah Kak. Nah setelah kalian udah input email, nanti email itu akan dikirimi sebuah password dan nomor pendaftaran ini ya. Jadi nama kalian, asal sekolah kalian, tahun kalian lulus, nomor pendaftaran, kode akses. Nah, nomor pendaftaran sama kode akses ini sangatlah penting karena nanti akan digunakan saat login. Nah, next dulu coba. Nah, ini ya. Nah, ini nanti. Jadi kalian yang diperhatikan adalah kode akses dan nomor pendaftaran. Karena nomor pendaftaran dan kode akses itu sangatlah penting nanti buat login kalian gitu. Siswa masuk ke laman KIPK dan login. Jadi kalian sudah buat akun, nanti login. Untuk selanjutnya. Nah, nanti ini akan ada tampilan kalian DTKS atau tidak. Tadi dijelaskan bahwasanya tadi ada DTKS maupun non DTKS ya sama Mas Ulil. Nah, ini nanti ada atasnya itu. Nah, NIK Anda terdata di DTKS dan P3KI desil 6. Nah, ini agak rancu ya. Dulu saya hampir tidak diterima KIPK gara-gara P3KI desil 6 ini karena ketinggian. Karena hidup saya di kota, nggak taunya salah pendataan, jadi desil saya paling tinggi. Tapi ini ada DTKS. Keuntungan apa sih DTKS? Keuntungan yang didapat kalau misalnya kalian DTKS ataupun desilnya rendah, itu nanti kalian UTBK-nya tuh gratis, tidak bayar. Gratis 0%, disubsidi dari pemerintah. Ini ya. Siswa tidak terdaftar DTKS nanti lihat di situ. Nggak usah, nggak apa. Nanti kalau nggak terdaftar DTKS, ini coba ke atas lagi, Mas. Atas. Nah, ini. Yang NIK ini, yang NIK. Nah, NIK ini nih, ya ini. NIK ini yang sebagai informasi bahwasanya kalian DTKS atau tidak. Itu. NIK ini yang menentukan kalian nanti DTKS atau tidak. Misalnya DTKS berarti kalian belum memiliki kartu Indonesia Pintar dulunya. Jadi kalian nggak terdata. Kalian berarti kalau nggak DTKS juga dulu juga kalau terdata DTKS itu kalian juga historinya itu kalian menerima PIP program Indonesia Pintar. Kalau misalnya tidak DTKS maka kalian dulunya juga tidak menerima PIP atau kalian dianggap mampu oleh pemerintah itu gitu. Bawah lagi yuk, bawah. Nah ini ya, bagi calon penerima KIP kuliah yang dinyatakan diterima perguruan tinggi dapat melakukan verifikasi. Nah sampai sini, sampai kalian daftar tadi ke atas dulu, tadi belum selesai, bentar. Nah ini nanti pendaftarannya itu ada mengisi biodata, keluarga, prestasi, rencana, seleksi. Nah ini tampilan jikalau kalian DTKS.
misalnya tidak di TKS, nanti tampilannya beda. Nanti ada daftar aset, surat keterangan, lebih banyak yang tidak di TKS. Jadi tampilannya lebih banyak gitu. Ini nanti ada YouTube, tapi jangan lupa nggak apa, nanti kelamaan. Nah itu, jadi perbedaannya tuh di formulir. Jadi formulir di TKS itu lebih singkat, itu cuman beberapa doang. Kalau misalnya di TKS itu banyak aset, rumah dan lain-lain itu ada. Itu bawah lagi. Nah nanti setelah ini nanti kalian milih seleksi. Kalau udah milih seleksi, kalian dinyatakan diterima atau tidak. Yang penting kalian diterima dulu di universitasnya. Misalnya nih, nah ini saya diterima di jalur SNBT. Nah ini universitasnya menerima saya dulu. Baru KEP-nya nanti akan diumumkan di pihak Universitas di Semarang gitu urutannya. Jadi kalian udah buat nih banyak akun, udah buat KEPK. Nah nanti kalian dinyatakan lulus KEPK atau tidak itu tergantung universitas yang menerima kalian. Itu ingat-ingat. Misalnya nih, saya kan keterima di UNES. Nah, UNES tuh kan di seleksinya saya kasih di SNBT. Nah, Universitas Negeri Semarang menerima saya atau tidak ya tergantung pihak universitasnya. Bisa jadi saya daftarnya pakai KIPK, SNBT saya keterima. Setelah itu saya daftarnya pakai KIPK. Nah, bisa jadi tidak dapat seleksi KIPK. Jadi nanti bayar UKT reguler. Tuh, tanya. Jadi yang menentukan lulus seleksi atau tidak itu pihak kampusnya. Tuh, bawah coba next. Bawah. Nah, nanti ini pengisian data pokok atau yang lainnya itu tergantung dari universitas kalian sendiri nanti. Jadi ada sih yang UNES itu langsung diumumkan lewat via Dapodik daftar pokok. Jadi ya ini nanti. Nah, ini Universitas Negeri Semarang kayak gini. Jadi dia langsung diumumkan lewat itu tadi. Nah, kalau misal di UNS itu sekitar Desember atau apa ya. Kalau yang lain nanti coba ya sharing-sharing yang lain coba ya. Nah, di Universitas Negeri Semarang itu pengumumannya itu lewat data pokok. Nanti diumumkan siswa ini. Kalau swasta biasanya ada edarannya. Kalau Universitas Negeri bisa ada kayak gini. Nanti ada gitu. Nah, ini ya. Nah, nanti setelah kalian di ACC, universitas di ACC, kalian nanti akan mendapatkan penetapan beasiswa KIPK. Nah, ini sudah, jadi kalian diterima KIPK-nya di kampus, setelah itu kalian muncul ini penetapan penerimaan beasiswa KIPK. Tuh, nanti ini sudah final kalian sudah diterima KIPK. Nanti langsung tahap pencairan dan lain-lain. Bawah coba masih ada nggak? Masih ada nggak? Nah, ini ya nanti di sini ada cek DTKS dan lain-lain. Nih, DTKS tadi sudah jelaskan ya. Nah, ini ceknya di sini. Cek bansos DTKS Jawa Tengah. Ini cek PEP ini link yang dari saya cari di pemerintah. Nanti linknya ini. Kalian terdaftar di DTKS atau tidak, linknya di sini ya. Gitu. Baik, itu ya. Mungkin itu masih ada waktu enggak, panitia? Baik, itu untuk pertanyaannya. Nanti silahkan di akhir. Gimana? Masih ada waktu? Mbak Safina, masih ada waktu? Masih ada waktu tidak ini Mbak Safina dan lain-lain? Gitu sih. Ini cukup kayak gitu. Jadi tergantung dari pihak universitas kalian. Kalian sudah daftar di KIPK. Nanti kalian keterima dulu di universitas tersebut. Setelah itu universitas tersebut validasi kalian masuk ke KIPK atau tidak. Itu langsung kalian nanti akan dikirim data kalian ke pusat dan kalian nanti akan mendapatkan penetapan itu. Itu langkah-langkahnya. Itu mungkin boleh Mas Rustanto buka KIPK-nya. Halo, gimana? Gak lamanya nggak apa-apa sih. Kalau masih ada waktu kita praktek. Nah ini praktek nggak apa-apa. Cukup karena Cukup aja datanya ya. banyak yang belum disensor. Oh ya 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 ya. Ya gitu ya. Baik, terima kasih. Cukup ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nanti pertanyaan di akhir aja.
Baik ya. Sorry tadi terpental sedikit keluar dari Zoom. Ya, tadi sudah selesai ya pemaparan materi dari Kak Ulianya dan udah selesai juga untuk pemaparan materi KIP kuliah yang khususnya itu di bawah naungan Kemendikbud. Nah, selanjutnya nanti pemaparan KIP kuliah yang dinaungin oleh Kementerian Agama. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali lagi bahwasanya nanti kami akan ada sedikit dopres buat kalian yang bertanya dan pertanyaannya yang berkualitas. Mohon ya untuk teman-teman siapkan pertanyaannya dari sekarang baik itu di KIP kuliah Kementerian Agama ataupun yang di bawah naungan Kemendikbud. Oke, selanjutnya pemateri yang ketiga ya, yaitu dari Kak Midun ya, dari Midun. Mungkin kami langsung saja ya ke Midun, kami persilahkan. Oke, Kak. Oke, moderator. Oke, buat sharing session pertama yaitu bagian KIPK, Kemenak, bagian perguruan tinggi swasta ya. Oke, untuk sharing session yang pertama ini Kementerian Agama yang saya bawakan itu khusus untuk perguruan tinggi swasta. Oke, Kak moderator next. Oke, alur pendaftarannya yang pertama dari pihak kampus ini sama seperti Kemendikbud ya teman-teman syarat dan itunya. Tapi ini agak berbeda kalau swasta Kemenak itu secara offline. Yang ketiga menyerahkan berkas ke panitia itu oleh dosennya sendiri. Nanti kita serahkan ke pihak BAK. Yang keempat mengikuti seleksi KIPK. Yang kelima itu menunggu informasi dari pihak kampus. Yang keenam itu wawancara. Yang ketujuh setelah dinyatakan lulus maka akan pembuatan fakta integritas. Maksudnya di sini pembuatan fakta integritas itu maksudnya kita membuat surat pernyataan bahwa kita menaati semua peraturan-peraturan yang ada di kampus tersebut. Yang kedelapan itu menunggu pembuatan rekening yang disampaikan oleh pihak kampus. Nanti kalau untuk khusus Kemenak pihak swasta itu biasanya, Kak moderator, biasanya akan diumumin di website dari kampusnya masing-masing atau juga dari mading kampusnya masing-masing. Biasanya ada setiap perguruan tinggi swasta biasanya ada. Yang kesembilan itu pembuatan rekening. Yang ke-10 selesai. Next, Kak moderator. Next, Kak. Oke, berkas-berkas yang disediakan. Yang pertama itu fotokopi KTP, ayah dan ibu juga. Yang kedua, fotokopi KIPK atau PIP, PKH atau keluarga sejahtera bila ada untuk mendukung. Yang ketiga, pas foto warna ukuran 3x4, 3 lembar. Yang keempat, fotokopi ijazah. Kalau belum ada ijazah itu pakai SKL atau surat keterangan lulus yang sudah dilegalisir. Yang kelima yaitu FC prestasi bila ada. Yang keenam, FC rekening listrik dan bukti PBB. Yang ketujuh, penghasilan orang tua. Orang ketua. Yang ke-8, FC rapot semester 1 sampai semester 6. Kalau semester 6 sudah ada. Yang ke-8, yang ke-9, map biola 2 buah. Tergantung universitasnya masing-masing. Yang ke-10 penandatanganan fakta integritas. Yang ke-11 siapkan materai 10.000 2 buah tergantung kampus swasta naungan Kemenak masing-masing. Next, Kak. Oke, untuk catatan pentingnya yang pertama jadwal pendaftaran KIPK Kemenak PTS mengikuti jadwal yang dirilis dari kampus masing-masing. Karena KIPK Kemenak PTS itu tidak seperti Kemendikbud secara online maupun lewat website. Untuk KIPK PTS Kemenak itu secara offline atau ke kampusnya masing-masing. Yang kedua, calon penerima KIPK PTS Kemenak harus mengamati pengumuman yang dituju agar tidak ketinggalan jadwalnya. Yang ketiga, pelamar KIPK perguruan tinggi swasta naungan Kemenak tidak perlu mendaftar di web Kemendikbud karena sistem berbeda. Yang keempat, bayar UKT terlebih dahulu. Maksudnya di sini kita keterima dulu di KIPK-nya
kita bayar dulu semester pertama itu karena soalnya KIPK PTS naungan Kemenak itu semester 2 dia cairnya atau pembuatan rekeningnya. Oke Kak, next. Oke, untuk bantuan biaya hidup yang diserahkan itu sebesar 700.000 per bulan, maka total per satu semesternya itu 4.200.000, untuk biaya pendidikan itu 2.400.000. Jadi total yang didapatkan dalam KIPK naungan Kemenak khususnya perguruan tinggi swasta sebesar 6.600.000. Itu yang kita dapatkan dari KIPK Kemenak naungan Kemenak bagian PTS perguruan tinggi swasta. Mungkin itu saja. Kembali ke Kak Moderator. Baik ya, terima kasih kepada Kak Midun ya yang sudah menyampaikan materi terkait KIP kuliah Kemenak khususnya di perguruan tinggi swasta. Nah, sekarang kita lanjut ke pemateri terakhir yaitu ke SAFTA ya yang akan membahas terkait KIP kuliah yang berada di naungan Kementerian Agama khususnya ada di perguruan tinggi negerinya. Oke, kepada serta waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat malam teman-teman. Malam. Tadi kita sudah mendengarkan pengarahan dari kakak-kakaknya, mulai eh, dari PTN Kemendikbud di tingkat yang negeri dan juga swasta, dan juga sudah kita simak dari Kak Midun perguruan tinggi Kemenak dari swasta. Mungkin Kak Rustanto bisa dibantu PPT yang Kak Midun tadi. Oke, teman-teman, perlu diketahui sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama asli aku Sabta Ruandi. Saat ini saya juga merupakan mahasiswa semester 3 yang menempuh yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Kota Palembang. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang dari Provinsi Sumatera Selatan, dan alhamdulillah saat ini kampus kami sudah unggul yaitu di atas A. Mohon maaf ada sedikit kendala tadi. Oke, Kak Rustanto, apakah bisa untuk menampilkan PPT tadi? Oke, teman-teman perlu diketahui bahwasanya kuliah ini terdapat dari dua bagian, yaitu Kementerian Kemendikbud dan juga Kementerian Keagamaan. Nah, di Kementerian Keagamaan juga menyediakan beasiswa yang terbatas jumlahnya. Setiap kampus itu memiliki kuota tersendiri. Nah, terus di UIN Raden Patala sendiri, di kampus kami itu terdapat 600 kuota. Dan uniknya yang bisa mendaftar ya seperti dari teman-teman yang dari Kemendikbud yang yang mana yang bisa mendaftar dari kuliah tersebut hanya untuk teman-teman dari jalur SNBP maupun SNBT. Tapi di Kemenak itu ada peraturan terbaru yang dimana teman-teman dari jalur mandiri, SNBP, SPAN PTKIN ataupun UM PTKIN bahkan mandiri itu bisa mendaftar dengan catatan kuotanya setiap perguruan tinggi itu terbatas. Oke, kita akan melihat dari jalur pendaftaran. Dari jalur pendaftaran, berkas yang diperlukan juga relatif lebih sedikit dibanding dengan Kemendikbud. Dan tentu hal tersebut tidak terlalu rumit dari Kemendikbud. Setiap perguruan tinggi keagamaan Islam negeri itu memiliki akses web tersendiri per setiap perguruan tinggi. Tidak seperti Kemendikbud yang disamaratakan di website KIP kuliah. Nah, di sini teman-teman perlu diketahui bahwasanya
eh, pendaftaran dari Kemenak ini tidak terlalu kompleks seperti di Kemendikbud yang tadi disebutkan ada desil, desil 1, desil 2, dan sampai desil 7. Nah, di sini tidak ada. Lalu yang kedua itu melengkapi berkas. Nah, untuk berkasnya akan diinformasikan dari pihak kampus melalui websitenya. Dan tentu sudah saya jelaskan tadi bahwasanya tidak terlalu banyak. Namun perlu disiapkan juga berkasnya itu tidak jauh beda, hanya saja tidak terlalu banyak seperti dari kampus. Seperti penghasilan orang tua itu masih perlu disiapkan. Yang ketiga itu menyerahkan berkas ke panitia. Ya, penyerahan berkas di sistem Kemenak itu hanya perlu dilakukan ketika teman-teman lolos untuk masuk ke wawancara. Untuk pendaftaran itu hanya cukup di upload di website masing-masing. Namun mungkin ada beberapa kampus yang mewajibkan untuk mengumpul berkas sebelum wawancara itu boleh teman-teman siapkan terlebih dahulu. Dan kuncinya sebelum teman-teman pergi uh, ke ke kota, ke tempat kosan sebelum masuk kampus itu berkasnya perlu disiapkan terlebih dahulu karena biasanya pembukaan pendaftaran kuliah di Kemenak itu kecuali UIN Syarif Hidayatullah itu setiap kampusnya membuka pendaftarannya ketika semester 1 sudah berjalan sekitar bulan 10 ataupun bulan 9 itu baru pembukaan pendaftaran. Jadi ketika teman-teman sudah lulus, sudah bayar UKT terlebih dahulu, ketika bulan 9 ataupun bulan 10 itu baru dibuka pendaftarannya. Yang selanjutnya yang keenam itu wawancara. Ya, wawancara yang dilakukan itu biasanya seputar pertanyaan seputar dari berkas-berkas yang teman-teman upload ketika pendaftaran administrasi. Untuk pembuatan rekening biasanya setiap kampus seperti contohnya di kampus saya itu rekeningnya sudah bergabung dengan rekening KTM, kartu tanda mahasiswa. Nah, di situ sudah digabung nanti langsung dipinta oleh pihak kampus untuk menyertakan KTM ataupun rekening. Jadi tidak terlalu repot mau bikin rekening baru lagi, tidak cukup di rekening kuliah. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya kuliah di Kementerian Keagamaan ini sama seperti di Kemendikbud untuk uh, maksimal maksimal penerimanya itu sampai di semester 8. Apabila lewat dari semester 8, maka teman-teman akan melakukan pembayaran dengan uang sendiri. Ya, sistem pembayarannya teman-teman, kita melakukan pembayaran terlebih dahulu, baru nanti uang pembayaran teman-teman itu akan dikembalikan ketika di akhir semester, di semester 8. Uang pendaftaran, uang pembayaran UKT yang awal. Dan juga selanjutnya, oke, next, moderator. Ya, berkasnya hampir sama dengan Kertera, yaitu harus ada KTP buat teman-teman yang sudah berumur 17 dan juga kalau tidak ada KTP dilampirkan juga KTM karena itu wajib kartu tanda mahasiswa. Ya, berkas-berkasnya melampirkan berkas-berkas yang teman-teman sudah upload di web sebelumnya. Kalau di sebelumnya diminta upload bukti pembayaran listrik, nah teman-teman harus melampirkan bukti pembayaran listrik. Oke, next. Oh iya, penerima KIP harus mengamati pengumuman. Biasanya pengumumannya itu bersifat online dan juga jarang kali untuk pengumuman online. Dan teman-teman perlu diketahui ketika teman-teman mendaftar di tingkat Kemenak itu bakalan ada SK surat keterangan dari
koordinator yang menyantumkan nama teman-teman, pastikan nama teman-teman itu ada di situ walaupun sudah wawancara. Karena takutnya nanti ada ketika teman-teman sudah terpilih, tapi di SK teman-teman tidak ada, di pengumuman teman-teman terpilih, tapi di SK nanti nama teman-teman tidak ada, itu namanya eh, Anda sedang dilengsarkan ataupun diganti dengan orang lain. Nah, hal tersebut perlu diawasi. Oh ya, untuk teman-teman di Kemenag ini, untuk yang mendaftarnya itu tidak perlu lagi mendaftar di website Kemendikbud karena sudah berbeda kementerian. Dan tentunya untuk pencairan dana di PTN itu biasanya untuk semester 1 di sekitaran bulan 11. Tidak seperti di PTS yang di semester 2 tidak. Tapi kalau di PTKIN yang tingkat negeri, itu pencairannya di bulan 11 ataupun paling lambat bulan 12. Karena pergantian semester itu sudah harus pergantian pencairan, tidak digabung. Dan juga mungkin ada beberapa dari perguruan tingginya yang mewajibkan untuk asrama seperti di tempat kami. Itu ada wajib asrama selama 1 tahun atau kisaran 7 bulan masa kuliah dengan potongan uang UKT, potongan uang biaya dari beasiswa yang kita terima. Jadi ketika kita ambil uang yang kita ambil itu sudah bersih dari potongan UKT dan juga potongan dari asrama. Oke, next. Biaya kita Kemenag di tingkat perguruan tinggi negeri. Teman-teman, di Kemendikbud tadi mungkin ada klaster 1, 2, 3, dan juga sebagainya. Dan tentu di Kemendikbud itu ada perbedaan klaster yang juga akan mencakup tinggi besaran biaya hidupnya. Namun di Kemenag, teman-teman mau di sekolah di kota maupun sekolahnya di kota besar ataupun kota kecil ataupun terbilang pelosok, itu sama-sama mendapat uang per semester itu 6.600.000 rupiah dan dipotong bisa meratakan untuk biaya UKT itu 2.400.000 dan itu 2.400.000 itu khusus UKT teman-teman, baik itu dari jurusan psikologi, kedokteran dan sebagainya, pokoknya itu dipotong untuk UKT sebesar 2,4 juta dan teman-teman akan menerima uang sebesar 4,2 juta. Nah, berbeda halnya dengan teman-teman ketika diwajibkan untuk asrama. Itu ada potongan tersendiri mengikuti ketentuan kampus. Namun perlu diperhatikan ketika ada pemotongan uang asrama, pastikan benar-benar bahwa pemotongan uang asrama itu tercantum di surat perjanjian teman-teman ataupun fakta integritas teman-teman ketika masuk ketika teman-teman masuk kuliah nanti. Jangan sampai berbeda, yang di fakta integritas 1.200.000 per semester, teman-teman dipotong lebih dari itu. Maka itu patut dipertanyakan nanti. Oke, next Kak. Oke, mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan. Ingat waktu juga sudah sedikit larut. Mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri terakhir ya. Nah, sampailah kita ke penghujung acara. Bukan sih, ke acara yang kedua, yakni sesi tanya jawab nih.
sangat dinantikan karena dari beberapa hari yang lalu banyak pertanyaan yang masuk nih. Sekarang kan lagi sharing session. Nah, saatnya untuk kalian bertanya secara langsung dan langsung dijawab oleh pemateri-pemateri kita. Silakan jika ada yang mau bertanya, silakan raise hand dan on mic. Silakan. Oke, oke. Kalau misalnya nggak bisa unmic, bisa tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Tapi diusahakan unmic ya. Jangan karena beberapa alasan, terus jangan karena kami memperbolehkan itu nanti kalian banyak alasan gitu. Ya udah, ini ada satu pertanyaan nih yang masuk. Mau ditampung dulu atau gimana? Kita tampung aja kali ya. Soalnya banyak sekali pertanyaan. Kalau bisa ya kalian langsung saja on mic nih. Bentar, saya cek ya. Oke, kita tampung dulu ya sampai 5 pertanyaan. Ini kan udah 3 orang penanya nih. Tinggal saya maunya kalian on mic nih. Ayo on mic. Jangan takut karena kita nggak makan kalian. Oke. Oke. Ini siapa nih? Ayo, silakan perkenalkan diri ke kamu terlebih dahulu. Nama sama asal sekolah. Oke, ayo. Halo, nama saya Deninta Azahara. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Deninta Azahara dari Ciamis. Kebetulan saya gap year dan tahun lalu saya sempat daftar PTS dan lolos. Namun untuk KIPK-nya saya nggak lolos gitu. Nah, menurut kakak apa sih yang menjadi pertimbangan untuk lolos di PTS itu? Secara saya sebelumnya di SMA adalah penerima PIP. Ibu saya juga penerima DTKS dan saya beserta ibu dan adik saya juga tinggal di rumah kakek nenek saya gitu. Orang tua saya telah berpisah juga. Namun apakah salah satu faktornya itu karena akumulasi gaji kotor orang tua saya? Soalnya gaji kotor orang tua saya itu 7 juta. Padahal kenyataannya ayah saya sendiri jarang mengirimkan uang bulanan kepada saya dan jika pun ada, beliau hanya bisa mengirimkan uang 350.000 per bulannya. Mohon dijawab. Terima kasih. Oke, pertanyaannya itu faktor-faktor penyebabnya nggak lulus di PTS tersebut. Padahal nyatanya itu nggak uang yang dikirimkan tidak sampai segitu ya. Oke, kita Ya, tampung dulu. Ini baru 4. Oke, karena ini udah banyak pertanyaan ya, mungkin kita persilahkan salah satu dari pemateri ingin menjawab pertanyaan. Terserah mau yang mana, mau yang di kolom chat ataupun yang disampaikan oleh Deninta tadi. Ya, Izin. saya izin masuk ya. Oh, siapa mau itu nanti dulu saya. Gimana? Itu dulu saya. Saya dulu aja, Maur. Oh, iya, 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 iya. Oke, untuk pertanyaan dari Natasha SMA Negeri 1 Tarungtung. Oke, untuk pertanyaannya, apakah jika sudah keterima sebagai penerima KIPK bisa kerja dan apakah jika tidak ada kartu PKH dan kartu keluarga sejahtera bisa mendaftar KIP? Oke, saya jawab poin pertama yaitu apakah bisa kerja? Itu tidak bisa karena pure harus reguler atau kuliahnya harus full benar-benar full time kerja full time kerja full time kuliah.
Itu kalau di kampusku kalau ketahuan bekerja akan mendapatkan SP atau surat peringatan pertama. Jadi tidak diwajibkan untuk kerja kalau penerima KIPK. Jikalau ingin bekerja bisa-bisa aja sih. Kalau kampusku sendiri itu swasta, dia gimana ya? Itu memperbolehkan jikalau nilainya tetap bertahan atau tinggi melampaui batas yang telah disetujui oleh kampus swasta kalau tempat kakak ya. Yang kedua, apakah jika tidak ada kartu PKH dan kartu keluarga sejahtera bisa mendaftar KIPK? Bisa. Kita kalau tidak ada kartu PKH bisa mendaftar, bisa melampirkan itu atau namanya SKTM atau surat keterangan tidak mampu itu bisa diminta oleh ke RT dulu terutama untuk surat pengantar lalu ke kelurahan atau ke kepala desa ya. Jadi, apakah jika tidak ada kartu PKH itu masih bisa mendaftar KPK untuk melampirkan yaitu SKTM namanya. Mungkin itu saja. Kembali ke moderator. Ya, saya menambahi ya. Saya menambahi kalau misalnya kerja atau tidak itu tergantung kampusnya sih. Sebenarnya kalau misalnya kita kerja pun kita pihak kampus tuh kadang juga nggak mengetahui kita kerja atau tidak. Boleh kerja kalau punya aku tuh boleh kerja tapi tidak kerja yang full time gitu dari pagi sampai sore itu nggak boleh. Kayak pabrik-pabrik itu nggak boleh karena kita punya tanggung jawab kuliah gitu. Kalau kayak freelance ataupun panggilan ataupun apa itu boleh, masih boleh gitu. Jadi prioritas pertama kuliah. Tuh, terusan tadi pertanyaan dari yang on mic tadi gimana tadi pertanyaannya? Sese. Gimana tadi? Moderator tadi gimana? Oh ya, eh, a- apa pertimbangan dari kampus ya untuk calon penerima KIPK sendiri? Secara saya penerima PIP sebelumnya di SMA, ibu saya juga penerima DTKS, dan orang tua saya juga telah berpisah gitu. Saya Oh tinggal di rumah kakek nenek saya gitu. ya, itu gini ya. Jadi yang menentukan terima atau tidak itu juga tergantung kampus ya. Kadang kita juga nggak tahu. Saya dulu gini ceritanya. Saya dulu juga sempat tidak terima, tidak lolos. Sempat tidak terima karena apa? Karena saya tidak menyantumkan kartu-kartu penunjang. Itu misalnya kalian punya KIPK, nanti saat kalian cek brosur atau daftar ulang, kalian itu pendaftarnya KIP daftar misalnya nih kalian mendaftar negeri. Nah, negeri itu nanti juga mengumpulkan file daftar ulang. Nah, daftar ulang itu kalian cantumkan kayak KIP dan lain-lain yang menunjukkan bahwasanya kalian tuh dulu penerima PIP gitu. Jadi yang menentukan itu yaitu kalian itu terdaftar TK atau tidak. Nah, nanti saat daftar ulang kalian cantumkan bukti gitu. Dulu saya hampir tidak itu karena saya lupa mencantumkan bukti KIP sekolah saya. Jadi yaitu saya dicoret jadi nggak jadi saya keluar UKT-nya tapi UKT-nya itu rendah banget. Nah itu jadi yang prioritas utama itu yang DTKS pasti itu terima asalkan kalian nanti saat daftar ulang mencantumkan buktinya ya kan pihak kampusnya juga gitu ya yang tentunya saya ada kuota tambahan jadi kalau nggak ada kuota tambahan jadi saya nggak terima gitu itu sih untuk itu yang itu prioritas utama benar jadi ada DTKS dan lain-lain itu yang pakai surat pernyataan orang tua itu kekuatannya tuh cuman 50-an. Jadi yang diproteskan pasti DTKS dia punya PIP, setelah itu dia terdata desil itu yang tahta kedua gitu, tahta kedua. Yang tahta ke atas itu pasti DTKS-nya gitu. Itu. Tahta pertama itu DTKS, ya. Sedikit menyinggung untuk Maul, untuk prioritas untuk DTKS itu tidak juga tergantung kampus. Ya, tergantung kampus. Sebelumnya kan saya semigap ya keterima di Universitas Lampung. Saya itu diibaratkan terdata dan desil 1 dan malahan ketolak gitu KIPK-nya karena udah ngajuin banding berapa kali ya hasilnya nihil gitu. Mungkin tidak tergantung kampus masing-masing ya teman-teman. Kampus. Kalau dulu juga tergantung kampus sih saya dulu juga di TKS tapi tetap masih ditolak. Ternyata saya datang ke kampus, kenapa saya banding sih? Tapi banding saya alhamdulillah keterima.
Tergantung rezeki sih sebenarnya. Iya sih, kalau aku dulu nggak rezeki mungkin ya, udah Iya, berapa kali tuh. banding. Iya. Kadang juga kampus nggak tahu ya seleksinya gimana karena itu tertutup. Kita tidak tahu apa gimana seleksi pemilihannya dari kampus. Itu. Jangan. Jadi sebenarnya itu nggak ada patennya sih, nggak ada informasi lebih lengkapnya tentang tadi di TKS. Iya. Ya ini satu pertanyaan lagi yang di kolom komentar. Nanti yang itu silahkan Mbak Safina untuk di itu yang resen itu mungkin bisa dilanjut. Ini saya satu pertanyaan lagi di nanti saya lanjut lagi. Ini ya, ini yang ini. Tadi aku udah menjawab mana ya? Ini ada temu jawabannya yang di kolom komentar ini yang dari ini mana tadi? Saya benar. Wah, hilang. Ini. Nih, maafkah saya nggak bisa on mic karena di sini hujan. Oke. Sebelumnya izin memperkenalkan diri saya Sri Kepulauan Riau. Pertanyaan saya adalah misalkan termasuk dalam 5 kategori prioritas ya, kata prioritas penerima KIPK seperti yang sudah dijelaskan. Jika saya lulus SNPT atau SNPP, apakah saya otomatis dinyatakan lolos KIPK-nya? Itu bisa dijawab ya. Yang ini, jadi belum tentu. Belum tentu kalian keterima karena kalian harus divalidasi dulu dari kampus. Tadi saya Mas itu juga dia sudah ajukan banding, dia di TKS dan lain, tapi tidak diterima. Kalau saya juga ajukan banding, tapi saya diterima. Itu. Ini ada kejawab. Oke, lanjut ke Mbak Safina. Terima kasih. Oke, izin masuk sebelumnya. Tadi pertanyaan dari Denika ya, faktor besarnya rumit ya, dan itu urgent sekali sih. Makanya kalian tuh perlu research. Artinya apa? Ketika kalian udah terdata di TKS, kemudian orang tua kalian mungkin tidak sesuai dengan data yang ada, di bagian deskripsi bagian keluarga tuh kalian tuh harus benar-benar jelasin kondisi keluarga kalian tuh bagaimana, penghasilannya tuh berapa, dan itu tuh benar-benar pendukung karena dari pihak penyelenggara juga melihat dari deskripsi akun KIP kuliah kalian karena dia bisa mengakses. Oleh karena itu, jadi kalian tuh isi sebenar-benarnya. Nah, ketika misalkan nih, semua pendaftar tuh dia menerima KIPK di SMA, dia terdaftar di DKS, memenuhi segala kriteria. Lantas apa pertimbangan kemudian? Makanya prestasi itu penting karena ketika ada prestasi yang kalian bisa unggulkan itu faktor-faktor yang berpengaruh oleh Mbak Denita tadi kan. Karena apa? Ketika kalian lolos di PTS yang dimana kuotanya hanya 1 atau 2 dan kalian cuma bermodalkan dengan oh saya ya oh mungkin trigger warning oh saya miskin saya kurang beruntung. Nah ketika kalian cuma itu doang ya kan orang lain juga banyak yang punya. Oleh karena itu prestasi itu penting. Itu merupakan nilai tambah. Saya pernah diwawancari oleh pihak Polri. Prestasi apa yang kamu peroleh selama kamu SMK? Apa ketika kamu SMA? Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Makanya tadi saya bilang, ketika kalian daftar di PTS atau perguruan tinggi yang kuotanya dikit, pertimbangan yang sangat berpengaruh adalah prestasi. Makanya ketika tadi siapa tadi yang pertanyaan pertama tuh dia mungkin nggak lolos, padahal dia sudah memenuhi kualifikasi, bahkan memperoleh prioritas 1, ketika karena kembali lagi yang menentukan lolos atau enggaknya itu bukan dari tingkat kemiskinan kalian, tapi dari pihak kampus. Bagaimana pihak kampus itu benar-benar paham atau sadar, oh karena mungkin pertimbangannya ketika saya pilih A, dia akan berkontribusi, misalkan dia jago matematik, dia akan mewakili kampusnya jadi ONIPA, kampusnya akan terbantu dan akan semakin bagus reputasinya. Ketika kalian pilihnya yang B, yang cuma karena terdata di DKS, kemudian dia prioritas penerima PIP, kan nggak ada benefitnya buat kampus, jadi itu ada benefit yang saling timbal balik. Makanya ketika kalian daftar PTS yang paling mungkin dan kalian daftar PTN pun sekalian adalah prestasi dan tadi data-data pendukung misalkan DTKS, PKH dan lain sebagainya. Jadi ketika mungkin kalian udah pede nih, oh pasti saya keterima karena saya termasuk prioritas 1 atau prioritas 2. Nggak tentu juga karena di PTS kebanyakan atau PTN ya dilihat juga nilai seleksi khusus kayak gue itu sendiri. Mungkin seperti itu sih untuk pertanyaan tadi yang pertama ya. Jadi nggak langsung oh kenapa saya nggak lolos gitu kan, faktornya apa, itu sih faktor penentu yang paling besar berdasarkan pengalamannya saya alami. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya akan saya jawab berdasarkan yang on-week atau prioritas saya adalah yang on-week dan on-cam. Oke, mungkin bisa dilanjut sama pemateri yang lain. Oke, baik ya.
tambahan atau sanggahan dari Gak ada nih. Oke, saya sedikit nambahin ya. Emang benar. Untuk apa ya, seleksinya itu memang kampus yang pegang. Jadi kalian masukkan berkas-berkas itu di akun Keep Kuliah, nanti yang seleksi adalah kampusnya. Jadi nggak mesti ya kalau kalian udah terdata di TKS ya, terus kalian ada yang di kampusnya itu memperhatikan apa namanya prestasi sehingga nanti poin kalian kurang karena dari pembelajaran yang saya ambil ketika saya membimbing selama 2 tahun berturut-turut itu baru pertama kali saya menemukan orang yang terdata di TKS tetapi dia tidak lolos di kampusnya. Tidak lolos KIPKA padahal dia lolos SNBP. Itu ternyata poinnya kurang di salah satu prestasi. Ternyata masing-masing kampus itu ada apa ya penilaiannya tersendiri. Ada yang memperhatikan prestasi seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama tadi gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada prestasi silahkan aja masukkan gitu. Walaupun di sana itu tulisannya opsional. Tapi kalau misalnya benar-benar nggak ada, ya udah nggak usah dipaksain gitu. Jangan dipaksain ada. Nanti kalian udah dapat ranking 1 di kelas, kalian paksain sekolah kalian buat mengadakan sertifikat gitu. Itu udah nggak bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada, silahkan lampirkan. Kalau nggak ada, ya udah nggak usah dipaksain. Itu aja dari saya. Terus tadi yang jadi prioritas kami di sini adalah yang raise hand. Sekarang saya mau tunjuk nih satu orang yang raise hand nih untuk menyampaikan pertanyaannya. Nanti untuk yang from chat setelah raise hand aja ya. Silakan yang raise hand bisa disampaikan pertanyaannya. Oh, udah nggak ada yang raise hand ya? Tadi ada 2 orang deh yang raise hand. Apa mungkin sudah Ini terjawab ya pertanyaannya? Oh, ini ada Fiska Dwi Sulistiani. Ayo, Halo silakan Fiska. Kak, Halo, halo Kak, silakan. selamat malam. Sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, sebelumnya saya terdata sebagai penerima PIP pada saat saya SD sampai dengan SMP. Namun untuk saat ini saya sudah tidak terdata sebagai penerima PIP Kak. Nah dari itu, apakah saya masih memiliki kesempatan atau peluang untuk bisa berkesempatan mendapatkan KIPK tersebut ya Kak? Sedangkan salah satu yang diprioritaskan tadi adalah penerima PIP SMK atau SMA. Pertanyaan saya itu, apakah saya memiliki peluang atau kesempatan untuk bisa mendapatkan KIP tersebut, Kak? Sebelumnya terima kasih, Kak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya cukup jelas. Sebelum itu saya serahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Fiska. Baik itu pemateri 1, 2, 3, ataupun 4. Saya persilahkan. Mbak Sati, tadi bahwasanya sudah pernah menerima ketika di SD sampai SMP, namun di SMA-nya tidak menerima kembali. Biasanya itu ketika di SD ataupun di SMP itu ada kartu KIP-nya, dan kartu KIP itu eh, teman-teman bisa dipoto nanti dan juga dilampirkan ketika mendaftar di website KIP Kuliah sebagai ganti dari surat keterangan tidak mampu ataupun SKTM. Dan di DTKS, apabila nanti datanya memang tidak muncul bahwa Anda sebagai masuk di bagian DTKS, maka salah satunya ya tadi teman-teman harus mengupload berbagai permintaan dari website KIP Kuliah, karena di website KIP Kuliah Kemendikbud itu ketika Anda terdata sebagai penerima terdata di DTKS dan tidak terdata di DTKS tentu sangat berbeda. Ketika Anda tidak terdata, maka akan lebih banyak dokumen-dokumen yang perlu di-upload, baik itu dari luas tanah dan sebagainya. Jadi disiapkan dari sekarang untuk dokumen-dokumen tersebut. Nanti
pada panitia mungkin masih menyimpan dokumen apa saja yang bakal diupload ketika tidak terdata di DTKS, karena biasanya eh, dan juga untuk membantu menunjang hal tersebut, teman-teman bisa melaporkan ke operator sekolahnya untuk meminta dimasukkan nomor di belakang kartu teman-teman yang sudah pernah dapat di KIP kuliah itu, untuk bisa dimasukkan agar nomor tersebut, seri tersebut bisa muncul di DTKS teman-teman, di panduan KIP kuliah, bahwasanya teman-teman itu pernah mendapatkan KIP kuliah. Dan izin menjawab bahwasanya ketika teman-teman sudah mendapatkan KIP kuliah ini, bukan berarti teman-teman bisa seenaknya ataupun sudah santai-santai begitu, sampai semester 8, tidak. Di setiap semester itu ada eh, evaluasi IPK, yang dimana di setiap perguruan tinggi itu memiliki standar IPK-nya tersendiri. Seperti di tempat saya itu ada 3,25, dan tentu apabila teman-teman kurang IPK per semesternya dari 3,25, maka akan dipanggil untuk diberi nasihat. Apabila 2 kali secara berturut-turut, maka 2 kali secara berturut-turut teman-teman eh, tidak memenuhi dari kriteria IPK tersebut, maka teman-teman bisa dicabut. Dan apakah buat tadi izin menjawab juga bahwa tanya apakah bisa di apakah boleh bekerja ketika sudah mendapat beasiswa? Boleh. Jawabannya boleh, namun pekerjaan yang boleh dilakukan yaitu teman-teman datanya tidak boleh disatupadukan, teman-teman tidak boleh terdaftar di tingkat pekerja pemerintah. Nah, apabila teman-teman eh, bekerja di tingkat pemerintah yang mengharuskan teman-teman mengisi data, maka hal tersebut akan mempengaruhi beasiswa teman-teman yang bisa dicabut. Dan juga untuk prestasi itu sangat luas, teman-teman bisa mencantumkan prestasi olimpiade dan juga sebagainya, ataupun lomba puisi. Dan satu lagi, mohon izin ya, materi lain. Satu lagi, untuk yang rumahnya untuk rumahnya ngasih numpang di neneknya, bisa untuk mampirkan di PBB dari nenek ataupun kakeknya, dan juga dikasih keterangan. Dan demikian, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Apakah sudah jelas nih jawaban dari pemateri? Itu mungkin aku mau nambahin terkait pertanyaan kedua tadi, apakah masih memungkinkan? Jawabannya masih memungkinkan, karena tadi kan udah memperoleh PIP di SD sampai SMP kan, jadi peluangnya tuh kalian tuh pasti terdata di TKS. Jadi kalau ditanya masih bisa apa enggak, masih bisa banget. Itu sih poinnya. Jadi kalian tuh nggak usah berspekulasi bahwa kalian nggak bisa dapat karena nggak dapat PIP SMA, enggak begitu ya. Jadi masih banyak peluang. Jadi kalian wajib daftar lah, kalian wajib usaha di SNBP dan SNBT, karena chance-nya besar banget. Itu sih, kalau tanya bisa apa enggak, intinya bisa semuanya. Selama KIP kalian masih ya belum belum pernah dapat KIP di tahun sebelumnya. Oke sih, mungkin itu aja untuk pertanyaan kedua tadi dari siapa lupa gitu. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi nih? Tadi Piska sudah ya, berarti bisa Terima kasih Kak atas diturunkan. jawabannya. Sama-sama. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Yang di room chat udah kejawab ya sebagian. Siapa yang belum kejawab nih pertanyaannya? Pertanyaan siapa yang belum nih? Oke.
Bagian pertanyaan di room chat udah kejawab ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau raise hand atau menambah pertanyaan diperbolehkan. Oh, ini ada satu pertanyaan ya. Ini udah kejawab. Mungkin untuk pertanyaan bisa langsung on mic atau on cam. Kalau enggak berarti ya tinggal yang di room chat habis itu. Kalau nggak ada berarti mau disudahkan, dan kalau saling bertanya lewat grup aja gitu ya. Oke, Iya. mungkin ditunggu berapa menit lagi ya? 3 menit lah mungkin untuk sesi Q&A-nya bagi yang on mic atau on cam. Ya, kita kasih waktu dah ya, 3 menit ya buat yang bertanya. Jika memang tidak ada yang mau raise hand, kita tunggu di room chat juga. Oh, ini ada dari Bintang dari SMAN 1 Maus. Mungkin dipersilakan untuk pertanyaannya, Bintang. Oke Kak, jadi perkenalkan nama saya Triadimus Bakti dari SMA Negeri 1 Maus. Pertanyaan saya, jadi kan tadi saya sudah tanya sepatahnya di kolom chat. Nah, eh, bahwa wawancara untuk KPK IPK itu ada dan juga tidak tergantung dengan universitasnya. Nah, saya di sini mau tanya follow up question. Jadi, apakah wawancara yang dilakukan untuk seleksi KIPK itu dilakukan secara online atau offline, dan menurut kakak-kakak adakah tips and trick atau methods untuk menjawab pertanyaan dengan benar dan bisa lolos gitu Kak? Oke, mungkin aku langsung jawab aja ya, karena punya waktu juga terkait wawancara. Jadi wawancara itu terdapat online dan offline, dan juga ada beberapa yang tidak ada wawancara sama sekali, kalian langsung lolos gitu aja. Tapi kalau misalnya wawancara tuh, saya pernah 2 kali, kebetulan saya pernah online di Unisula, dan pernah offline di Gunadarma. Terkait wawancara, apa sih yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan adalah, kenapa sih kamu pilih jurusan tersebut, dan kamu harus riset terkait kampus tersebut. Karena terkadang ada beberapa yang menanyakan terkait lah. Jadi kalian juga harus siapkan terkait dokumen-dokumen pendukung ya. Dan itu kadang wajib dibawa dan dilampirkan. Untuk terkait persiapan wawancara sih yang penting nggak gugup, kemudian siapkan jawabannya bagus, dan terutama adalah percaya diri. Karena kalau kalian grogi otomatis respon kalian tuh nggak akan sebagus itu. Karena wawancara merupakan tahap akhir yang sangat sangat berpengaruh terhadap kelolosan kalian. Jadi itu sangat perlu banyak latihan. Terkait persiapannya tadi seperti sebelumnya, siapkan dokumen pendukung, kemudian siapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan keluar untuk wawancara. Terkait pertanyaannya seperti apa, ya paling sekitar prestasi kalian selama SMA, SMK, kemudian terkait kondisi orang tua kalian, terkait ekonomi kalian, lokasi kalian, rumah kalian, dan atas dokumen-dokumen tersebut. Mungkin itu saja sih. Kalau mungkin ada tambahan dari yang lain, dari pemateri yang lain. Izin Kak untuk wawancara secara offline. Itu kan biasanya teman-teman itu bakalan gemetar ya untuk ditanya secara langsung. Nah, kuncinya jawab sesuai dengan yang diupload ketika pendaftaran. Jangan sampai Anda menjawab hal-hal yang di luar dari yang Anda upload. Dan juga tentu akan ditanya mengenai kontribusi Anda kepada universitas ketika Anda diterima. Apakah Anda bisa membawa nama baik universitas dengan prestasi Anda. Kemudian Oke ya, saya juga izin menambahkan sedikit ya terkait wawancara itu. Kan wawancara itu tidak semua kampus melaksanakan ya. Kalau dari pengalaman saya di kampus di Universitas Mataram itu nanti apa ya, tidak apa ya, dia itu nggak ada wawancara tapi kayak langsung survei lokasi. Nah, nanti di survei lokasi itu dia langsung ditanya gitu, ditanya terkait kondisi ekonominya kayak gimana, terus bener nggak apa ya, bener nggak berkas yang dimasukin di akun Keep Kuliah itu miliknya mereka atau enggak gitu, sekitaran itu saja kalau dari kampus saya. Nah, untuk kampus yang lain kan udah dijabarkan tadi sedikit, itu aja sih tambahan dari saya.
Oh iya, Oke Kak, terima kasih Kak. izin masuk. Kalau biasanya itu untuk SNBP, SNBT itu biasanya nggak ada wawancara. Survei pun juga nggak ada sih. Tapi wawancara sama survei itu khusus untuk yang jalur mandiri biasanya. Karena pas jalur di SNBP sama SNBT itu kan kuotanya masih banyak. Nah, jadi untuk wawancara sama survei ini tidak dilakukan. Nah, untuk nanti di seleksi mandiri itu kuotanya tinggal tinggal beberapa dan sifatnya terbatas sehingga dilakukan wawancara dan survei seperti itu. Oke, terima kasih tambahannya. Dan itu mungkin kembali ke kebijakan kampus masing-masing ya. Pertanyaan selanjutnya siapa lagi yang belum kejawab? Ntar kita cek lagi. Atau ada yang mau bertanya dan raise hand diperbolehkan. Ditunggu ya pertanyaannya, karena ada 3 orang penanya yang akan dikasih door prize nanti di akhir acara. Oke, ini saya izin jawab pertanyaan dari Saras ya, kalau nggak salah belum kejawab. Nah, mau bertanya, kalau nama sudah muncul di DTKS tapi statusnya belum perval, itu artinya udah terdaftar di DTKS atau belum? Muncul di DTKS ini maksudnya gimana? Saya masih bingung nih sama pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, nah ketika menjadi penerima KIP kuliah di PTN di bawah naungan Kemendikbud, itu cairnya nanti dari semester 1 atau baru cair di semester 2, kayak yang di bawah naungan Kemenak. Oke, sedikit informasi terkait pencairan KIP kuliah di perguruan tinggi negeri, khususnya di PTN di bawah naungan Kemendikbud, itu pencairannya biasanya kalau semester genap itu di Maret ya, Maret. Kalau yang semester ganjil itu biasanya di September, paling cepat di September. Nah, khusus untuk mahasiswa baru atau maba itu nanti prosesnya paling lama di Desember seperti yang sudah dipaparkan tadi oleh pemateri pertama bahwa untuk pencairan maba itu paling lama Desember atau bahkan bisa ada yang Januari gitu. Karena proses di maba ini banyak sekali untuk penutupan pembuatan akun KIP kuliahnya saja sampai 30 Oktober, biasanya di akhir Oktober gitu. Itu aja sih jawaban untuk yang kedua. Untuk yang pertama mungkin bisa diperjelas mungkin pertanyaannya ya. Oh, Fiska lagi angkat tangan nih. Silakan, Fiska. Ya, halo Kak, sebelumnya saya izin bertanya lagi nih Kak. Dari Boleh. kakak-kakaknya, apa saja ya Kak dokumen pendukung yang perlu atau harus kita siapkan untuk mendaftar KIPK kuliah, terutama untuk yang tidak terdata di DTKS. Itu Kak, sebelumnya terima kasih. Oke, sebelumnya ya, mungkin kalian udah masuk gak di grup itu? Mungkin saya belum share kembali ya, panduan-panduannya itu. Kemarin sempat saya share, di sana itu udah lengkap, dokumen-dokumen pendukung apa aja yang dipersiapkan oleh yang terdata di TKS ataupun tidak. Tapi saya sepil sedikit untuk yang tidak terdata di TKS. Kebetulan saya tidak terdata di TKS dan banyak sekali berkas yang akan disiapkan gitu. Pertama ada foto rumah. Ya, foto rumah. Terus nanti ada dokumen pendukung seperti kartunya itu seperti KIP, PKH, atau enggak KKS. Terus nanti foto rumah, foto pribadi wajib ya. Foto rumah di depan sama yang di
dalam atau ruang tamunya. Itu aja yang saya ingat sama apa ya? Itu ada isian-isian singkat gitu, nanti kalian cuman isi aja sih, nggak sampai melampirkan dokumen-dokumennya itu kayak struk pembayaran listrik itu biasanya hanya ditanyakan berapa watt itu listrik kamu gitu. Kalau untuk buktinya itu mungkin nanti kampus yang minta, terus nanti ada PBB. Nah, PBB-nya bukti suratnya itu kampus yang minta, tapi yang ditanyakan di sana hanya luas tanahnya saja. Terus nanti ada juga kendaraan atau apa ya, lupa saya, alat apa ya, komunikasi bisa masuk gitu. Terus nanti kalian cuma jabarin aja, terus ada detail ayah, intinya detail ayah, detail ibu itu kalian bisa jelasin di KIPK itu sendiri, bagaimana kondisi keuangan kalian juga kalian bisa taruh di KIPK itu sendiri. Itu aja sih kalau dari saya. Kalau untuk yang terdata DTKS nggak banyak kok, nggak banyak. Palingan foto pribadi, terus mengisi dokumen-dokumen yang bersifat apa ya, untuk semua gitu, seperti sertifikat, terus nanti ada seleksi dan sebagainya. Itu aja dari saya. Mungkin dari pemateri yang lain bisa ditambahin. Gimana untuk Fiska, udah kejawab nggak pertanyaannya? Oke Kak, sudah cukup terjawab. Terima kasih Kak. Oke, nanti saya share kembali untuk ini syarat-syaratnya itu, dokumen-dokumen apa yang perlu disiapkan ya. Oh iya, baik Kak. Terima kasih Kak sebelumnya. Sama. Oke, satu pertanyaan lagi nih. Satu pertanyaan lagi yang on mic. Saya pilih yang on mic aja. Biar saya bingung saya kalau lihat kolom chat. Karena udah kejawab juga ya. Yang on mic nih. Habis itu kita ada pengumuman sedikit sama kita dokumentasi. Oke, ayo yang on mic silahkan. Kita tunggu ya 2 menit. Yang on mic. Satu lagi. Untuk struk pembayaran listriknya itu kalian coba siapkan aja yang sekitaran 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir ya. Ada lagi enggak nih? Pertanyaan lagi. Saya izin menginformasikan ya, untuk bukti-bukti pembayaran listrik dan sebagainya itu tidak ada yang kita cantumkan di webkit kuliah itu. Hanya saja itu nanti saat kalian daftar ulang. Yang kalian lampirkan di sana hanya dokumen pendukung. Dokumen pendukungnya seperti apa? Seperti PKH, kartu KIP, atau enggak SKTM gitu. Sama foto rumah itu wajib wajib Pak, kalau nggak terdata di TKS. Tapi kalau masalah pembayaran apa ini? Pembayaran listrik, PBB, gaji orang tua itu pas kalian daftar ulang di kampus masing-masing ya. Untuk kan kalau di web kuliah hanya kita menjawab pertanyaan aja di sana. Cuma kalian jelasin kondisi ekonomi kalian seperti apa, terus kondisi rumah kalian seperti apa, banyak banget kondisi rumah kalian, kondisi keluarga itu kalian jelasin di sana. Jadi nggak ada yang lebih spesifik lagi kalau di web kuliahnya. Lebih spesifiknya itu pada saat kalian daftar ulang gitu. Jadi menurut saya itu aja. Kalian nggak perlu pusing lah untuk yang hal yang belum itu. Kalian fokus sekarang bagaimana kalian bisa lulus di SNBP atau SNBT. Dan yang utama ya saya pengen sampaikan itu adalah kalau kalian memilih jurusan prodi,
dan kalian mau daftar ke IPK, kalian harus memperhatikan akreditas prodi tersebut. Kalau kalian memilih prodi yang tidak berakreditas, otomatis kalian tuh sangat kecil untuk lolos di sana. Bahkan bisa jadi kalian nggak lolos. Oh, sudah tidak ada pertanyaan nih? Sebentar ya, kayaknya ada nih. Mungkin langsung dokumentasi. Oke, sebelum kita nutup ya, karena ini juga udah larut malam, kita coba semuanya on cam dulu ya. On cam bagi yang tidak berhalangan. Supaya kita bisa, ayo, on cam. Yang lainnya on cam. Ini masa adminnya aja nih yang on cam. See you di sharing session selanjutnya. Sharing session selanjutnya bukan kami lagi yang jadi pemateri, tetapi dari orang spesial lagi, yang lebih spesial lagi dari ini. Ayo, hitung ya kalau mau dokumentasi. Kita tunggu nih yang on cam. Atau jangan-jangan pada tidur ya? Hitung ya kalau mau dokumentasi. Yuk, on cam. Ayo Kak dipandu. Oh, sudah? Udah. Oh, iya, iya, udah. Sebentar ya, ini saya mau menyebutkan 3 orang yang saya maksud tadi. 3 orang yang mendapatkan door prize. Mohon ditunggu sebentar ya. Ini namanya agak ribet-ribet sedikit. Semoga masih ada orangnya ya di sini. Biar bisa raise hand. Kita udah tunjuk 3 orang pemenang sih. Coba saya mau absen dulu yang bertanya secara on mic tadi. Masih ada di room kah? Piska masih ada di room? Oke, ada ya. Ini udah di depan saya nih. Piska terus sama Bintang. Mana ya tadi yang Bintang dari SMAN saat SMAN mana ya tadi? Jawab hadir dong. Piska udah ada di room, masih ada di room. Bintang ada nggak ya? Bintang udah tidur ya SMAN 1 Maus. Sama siapa? Ini yang saya sebutkan adalah orang-orang yang saya mau kasih door prize. Mana Fiska, Deninta, sama Bintang. Kalau Bintang nggak jawab, hadiahnya hangus nih. Mana nih Bintang? Fiska hadir ya? Coba raise hand. Raise Halo, hand. Kak. Oke.
Oke, hadir ya. Terus Deninta ya. Deninta yang pertanyaan pertama tadi siapa? Deninta. Oh ya, hadir ya. Ya, Udah hadir, ada Kak. tinggal satu orang nih yang bintang. Oh, gara-gara saya mau hangusin hadiahnya nih, langsung on cam. Suaranya bintang dulu dari mana nih suaranya? Atau namamu siapa tadi? Username-nya di sini beda sama nama yang dia sebutkan tadi gitu. Pantas nggak nyaut ya? Yang dari SMA N1 Maus. Halo, halo, suara saya kedengeran? Halo Kak, kenapa Kak? Mau dihadiahkan nggak nih hadiahnya? Mohon maaf, koneksi saya agak gangguan sedikit, jadi agak nge-lag gitu Kak. Bisa diulangi lagi kalau boleh. Oke, tadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa 3 orang yang akan saya pilih sebagai pemenang dan itu ternyata ternyata itu kamu saya pilih gitu. Kamu mau dihanguskan nggak hadiahnya, mau dioper ke orang lain nggak atau kamu ambil gitu? Karena dari tadi saya panggil nggak Oh, nyaut-nyaut gitu. kayak sesuai kesepakatan awal, jadi saya sudah bertanya, jadi saya saya minta pertanggungjawaban gitu saja. Simpelnya sih kayak gitu aja Kak. Oke, saya kasih kalian bertiga ya. Ofiska, Deninta, sama Bintang. Nanti hubungin kami ya. Hubungin admin ya buat ngambil hadiahnya. Oke Saya Kak, sedikit terima spill kasih ya. Kak. Terima kasih, Kak. Oke, Oke, sebelumnya kan kita udah dokumentasi, terus kami udah menyampaikan 3 orang pemenang tadi. Sekarang kita tutup ya. 3 orang tadi hubungin Kak Ulil ya. Piska, Deninta, sama Bintang ya. Jangan lupa gitu. Karena kami juga bakal mengadakan sharing session selanjutnya dengan dopres yang lebih wow lagi gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sharing session next. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Boleh live ya. Bisa live ya, bisa. Sepertinya Fiska mau hadiah lagi deh, makanya masih stay di sini. 3 orang ya tadi ya. Iya betul. Ini ada masih yang ada 1, 2, 3, 4 orang lagi. Sabta mana? Ya Allah, ini tinggal. Jangan-jangan ini pada tidur ya? Mungkin. Bisa di live-in nggak sih? Sebenarnya yang hostnya kayaknya bisa live yang mereka berdua. Hai Risma dan Dimas, lagi apa kalian? Wah, gila. Insya Allah. Lagi. Yang susah banget buat dihubungin adalah Sabta mana sih bedul itu? kayaknya terpental dari kalau Dimas ini udah selesai bisa live ya. Tinggal tidur. SMKN 1 Duren daerah mana ya? Ya. Ini berarti 20, Oke, 15, 10 ya? Iya. udah IG atau apa sih banyak banget yang notifnya ada sampai sekarang. Tidur. Turu. Turu masih. Weh, ini nominalnya berapa, weh? Hah? 20, 15 ya? Ya yang pertama yang on mic pertama kali. Yang dapat Janina 20. itu ya? Siapa sih Mbak? Mbak Sapi? Itu si Deninta nggak sih tadi atau nggak bisa?
Antara Deninta sama Fiska. Weh, Sabta mana sih bedul itu? Yang pertama sih dia minta kan, yang lainnya Ah, itu keluar. Terus sama si ini. Keduanya Fiska. Baru si Bintang terakhir. Harusnya Bintang yang dapat dari dia itu kecil. gak sih, suruh testimoni dulu, suruh kasih pendapat gitu ya. Di grup nggak sih mereka itu? Apakah mereka ada di grup? Kalau emang nggak ada ya hangus dah hadiahnya mereka tuh. Ada kayaknya. Ada. Jadi kok udah pada chat gue anjir, rame sekali. Udah ada. Insyaallah. Liburan guys. Liburannya ke Lombok lah. Masih UAS bilek. Belum UAS bilek. Minimal udah libur. Minimal udah nunggu nilai keluar. Oh iya, nilai keluar belum juga. Nilai KKN belum keluar. PLP belum Ih, keluar. enak banget. Kebelum semua. Cuma satu sih, cuma satu aja sih yang belum, yang udah keluar. Ya seperti nilai kasihan. Bagi dokumentasinya dong katanya. Siapa itu? Novel lah. Ya santai-santai nanti kau kirim semua. Ini dokumentasi Emang ada? SSN dong ini. Ada. Yang panitianya SSN. Bentar. Show. Ayo Kak Sapi. Wih, Wait, nge-lag. bentar. Maul. Iya, Maul, mana Maul? Ulil. Sumpah sih kalian tuh receh banget. Oke, siap. Siapa? Maul baru gaya dia. Wih, si